Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dihafalin. Minimal ada 4 fadilah sedekah. Minimal ada 4 fadilah sedekah. Minimal ada berapa? 4 fadilah sedekah. Minimal ada 4 fadilah sedekah. 1. Mengundang datangnya rizki. 1. Mengundang datangnya rezeki. 1. Mengundang datangnya rezeki. Ada 4 fadilah sedekah. 1. Mengundang datangnya rezeki. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. 1. Mengundang datangnya rezeki. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, menolak bala. Yang ketiga, menolak bala. Ada 4 fadilah sedekah. Yang pertama, mengundang datangnya rezeki. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, menolak bala. Yang ketiga, menolak bala. Yang keempat, manjangin umur. Yang keempat, manjangin umur. Sedekah bisa manjangin umur. Sedekah bisa manjangin umur. Ada 4 fadilah sedekah. Yang pertama, mengundang datangnya rezeki. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, menolak bala. Yang keempat, manjangin umur. Ada berapa fadilah sedekah? Minimal 4. Ya. Pakai minimal karena banyak sekali fadilahnya. Ada berapa fadilah sedekah? Minimal 4. Minimal 4. Yang pertama, mengundang datangnya rezeki. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, menolak bala. Yang keempat, manjangin umur. Mengundang datangnya rezeki, menyembuhkan penyakit, menolak bala, manjangin umur. Yuk, kita baca lagi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 fadilah sedekah. Dengerin, ikutin ya. Dengerin saya, ikutin bareng-bareng. Minimal ada 4 fadilah sedekah. 1. Mengundang datangnya rizki. 2. Menyembuhkan penyakit. 3. Menolak bala. 4. Manjangin umur. Baik, mudah-mudahan ini menjadi pengingat terus dan mendorong kita semua mencintai sedekah. Sering melakukan sedekah, sering bersedekah, dan kemudian mau mengajar yang lain. Yang sempit rezekinya, sedekah. Yang buntu, yang banyak utangnya, yang susah beli ini beli itu, susah makan, susah minum, susah belanja, susah bayaran sekolah, susah bayaran pesantren, susah jajan, susah pergi ke sana kemari karena nggak ada ongkos.
ribut, teriak, kurang, sedikit rezekinya, ada berbagai macam problem, kesusahan, pertolongan juga adalah rezeki, maka sering-seringlah bersedekah. Insya Allah akan mengundang datangnya rezeki. Jika rezeki itu berupa beasiswa, ya sedekah mengundang beasiswa. Jika rezeki itu jodoh, sedekah mengundang datangnya jodoh. Jika rezeki itu berupa pekerjaan, maka sedekah akan mendatangkan pekerjaan. Jika rezeki itu berupa modal usaha, akan datang modal usaha. Jika rezeki berupa usaha itu sendiri, maka akan ada usaha. Jika rezeki berupa rumah, akan ada rumah. Jika rezeki berupa renovasi rumah, perluasan, rumah jadi gede, rumah jadi bagus, ya sedekah akan mendatangkan itu semua. Bila rezeki itu berupa suami yang saleh, istri yang salehah, anak-anak yang saleh-salehah, cucu yang saleh-salehah, ponakan, ipar, besan, keluarga besar yang saleh-salehah, maka sedekah juga akan mendatangkan itu. Karena sedekah akan mendatangkan rezeki. Rezeki itu ya apa? Yang merupakan pemberian dari Allah buat kita, baik langsung maupun tidak langsung. Jika rezeki itu berupa keamanan, perlindungan, penjagaan, ya maka rezeki itu juga berupa perlindungan, keamanan, penjagaan. Jika rezeki itu berupa peluang hidup yang lebih baik, perubahan hidup yang lebih baik, maka rezeki itu ya berupa perubahan dan perbaikan. Maka sedekah mengundang perubahan dan perbaikan itu sendiri. Jika rezeki itu berupa naiknya derajat, dari nggak punya jadi punya, dari miskin jadi kaya, dari kekurangan jadi serba kecukupan, berkelimpahan, bahkan bisa kemudian berbagi manfaat, dari nggak kerja jadi kerja, dari honorer, dari pegawai lepasan menjadi pegawai atau karyawan tetap, kemudian dari karyawan tetap naik menjadi manajer, naik lagi jadi GM, naik jadi direktur, naik jadi dirut, naik jadi owner, dari security menjadi pimpinan pabrik, dari RT naik jadi RW, RW naik jadi lurah, lurah naik jadi camat, camat naik dari jadi camat, naik jadi wali kota, bupati, kemudian naik jadi gubernur, gubernur naik jadi menteri atau menteri jadi gubernur, kemudian jadi presiden, santri jadi kiai, murid jadi guru, mahasiswa kemudian jadi dosen. Perubahan-perubahan itu, perbaikan-perbaikan hidup itu, kenaikan derajat itu rezeki. Maka sedekah akan mendatangkan itu semua. Makin gede, makin banyak, makin rutin, makin sering, insya Allah makin terjadi rezeki yang datang. Ada 4 minimal ya, ada 4 minimal fadilah sedekah. 1, mengundang datang rezeki. 2, menyembuhkan penyakit yang sedang sakit, ya sedekah, insya Allah ada kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalannya nanti akan diberikan, kita akan sehat, baik langsung maupun ada proses. Dua-duanya Allah sangat kuasa, dan Allah akan menguasakan jalan-jalan kesembuhan buat yang sakit, baik diri sendiri yang sakit maupun siapa yang kita sayangin. Ada suami yang sakit, ada istri yang sakit, ada orang tua, ada anak turunan, ada ipar, besan, ada mantu, ada cucu, ada adik, kakak, ponakan, ada bibi, ada paman, ada teman. Bismillah kita sedekah, lalu kita minta sama Allah kesembuhan, kesehatan buat yang sakit. Sakit ini juga meliputi sakit banyak. Ada sakit yang sifatnya fisik, ada sakit yang sifatnya non fisik, ada sakit yang sifatnya badan, ada sakit yang sifatnya jiwa, ada sakit yang sifatnya pikiran, sakit yang sifatnya perasaan, sakit hati, apa segala macam. Obatnya sedekah. Sedekah aja yang banyak, insya Allah Allah kasih sembuhan. Ya. Kemudian menolak bala, sedekah menolak bala. Waduh, kita sudah paham dah, bala kalau udah datang ampun. Nyerang nggak bilang-bilang, nyerang bisa jadi kita nggak sempat menolak, nyerang bisa jadi kemudian kita nggak sanggup menghindar. Nah, sering bersedekah harian setiap hari membuat kita insya Allah punya penjagaan, perlindungan, keamanan dari segala macam bala, musibah, darat, laut, dan udara. Baik saat berpergian maupun saat tinggal.
baik untuk yang kita bawa maupun yang tidak kita bawa, baik yang untuk yang kita kemudian cari maupun yang sudah kita dapatkan. Yang kita cari kan belum dapat, bisa jadi nggak dapat karena ada bala di sana. Nah, bala itu disingkirkan lalu kita jadi dapat. Semua fadilah ini nanti saling terkorelasi, saling terkoneksi, dapatnya utuh gitu. Insya Allah sedekah minimal ada 4 fadilahnya. 1, mengundang datang rezeki. 2, menyembuhkan penyakit. Dan yang ketiga, menolak bala. Bala ini juga ada bala yang berupa iman. Ampun, sekarang anak keturunan bisa gampang sesat, bisa gampang murtad, bisa gampang pindah akidah, keyakinan dan agama. Sering-sering bersedekah, insya Allah ada bala yang besar sekali yang bisa terhindar, ya ini anak-anak keturunan kita dan keluarga kita dan anak-anak turunannya lagi hingga akhir zaman terpelihara ya dari yang namanya bala iman, bala akidah, bala keyakinan, bala kepercayaan. Tentu buat yang merasa kesedihannya akan luar biasa bila ada di antara anggota keluarga yang kemudian menjadi murtad, pindah keyakinan atau sesat jalannya, ya, menjadi orang nakal, menjadi orang jahat, menjadi orang yang gak manfaat, menjadi orang yang sia-sia, menjadi orang yang dikutuk, menjadi orang yang dipenjara, menjadi orang yang dihukum, menjadi orang yang dibenci, menjadi orang yang diomongin jelek, menjadi orang yang difitnah jelek dalam keadaan benar-benar jelek. Ada orang yang diomongin dan difitnah gak jelek, itu ujian. Tapi ada yang kemudian benar-benar diomongin karena memang kejahatannya terbukti, misalnya begitu nyata kejahatannya, keburukannya terbukti, keburukannya nyata, ini bala. Nah, sering-sering sedekah nggak bakal ada yang begini-begini insya Allah. Mudah-mudahan karena sedekah itu melebihi asuransi. Iya, asuransi penjagaan, perlindungan, keamanan. Yang keempat, manjangin umur. Umur memang rahasia Allah. Nah, tapi serahasia-rahasianya Allah bilang kalau mau sedekah nanti umur jadi panjang. Ya bisa jadi umur kita pendek, terus aja diperpanjang sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kita sering bersedekah. Insya Allah umur dalam bentuk umur bener umur, atau umur dalam bentuk umur yang lain, umur rumah tangga misalnya, umur perusahaan, umur usaha, umur perdagangan, umur pekerjaan, umur proyek, ya, umur prestasi, umur apalagi umur produktivitas, ya itu betul ya. Minimal ada 4 fadilah sedekah, ya, fadilah sedekah minimal ada 4. 1, mengundang datangnya rezeki. 2, menyembuhkan penyakit. 3, menolak bala. Yang keempat, manjangin umur. Ada satu kisah ini saya juga nggak paham kebenarannya, tapi saya menikmati dan insya Allah sih secara konten, secara makna nggak menyalahi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam katanya didatangi seorang malaikat yang mengabarkan bahwa anak muda yang barusan datang kepada Nabi Ibrahim umurnya nggak nyampe besok fajar. Allah alam nih kisah, tapi kisah ini diceritakan oleh para guru, oleh para ustadz. Terus Nabi Ibrahim pengen memberitahu anak muda ini. Anak muda ini baru menghadap Nabi Ibrahim dan mengatakan akan menikah besok pagi. Tapi anak ini gak nyampe besok subuh. Nah, tapi Nabi Ibrahim memilih rahasia, tetap rahasia. Tapi anak muda ini tetap bisa melangsungkan pernikahannya dan bahkan kemudian panjang umur. Hingga konon katanya 70 tahun. Nabi Ibrahim kemudian ketemu malaikat lagi setelah sekian puluh tahun ketemu dengan tuh anak, lalu bertanya, kok masih panjang umur anak itu, anak muda itu? Kata malaikat, Allah menahan tanganku ketika mau mencabut nyawanya. Kenapa? Karena sebelum tidurnya dia bersedekah separuh kekayaannya. Wallahu a'lam bishawab, tapi ya secara konten makna itu benar.
Terima kasih, mudah-mudahan bisa diapalin, dimengerti, dijalanin, dan dikasih tahu kepada yang lain. Saya Mansur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.